Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Setia Hisnia, calon guru penggerak Angkatan 9, berasal dari SMA Negeri 1 Kelari, Kabupaten Karawang. Hari ini saya bersama rekan saya. Kenalkan, saya Ibnu Fajar sebagai guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Kelari. Baik, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk hari ini saya akan melakukan percakapan dengan rekan saya pada tahapan pra-observasi. Mari kita mulai. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelumnya Pak Ibnu saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dalam kegiatan supervisi akademik, di mana untuk tahapan yang pertama kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu. Tujuan dari supervisi akademik ini sendiri itu untuk melihat lalu menilai, dan kita nanti akan sharing proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Ibnu. Di mana di sini di tahap yang pertama kita melakukan pra-observasi ini untuk sharing agar proses pembelajaran nanti yang akan dilakukan Pak Ibnu itu berjalan dengan lancar, dengan lebih baik, dan lebih percaya diri ketika di dalam kelas. Seperti itu ya Pak ya tujuannya. Mungkin nanti saya akan sedikit bertanya-tanya gitu ya Pak tentang nanti kegiatan di kelasnya gitu. Yang pertama, tujuan pembelajaran Bapak kali ini apa Pak? Untuk materi nanti itu ada 3 tujuan utama dalam pembelajarannya. Yang pertama, kita akan menjelaskan perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian kita juga akan menganalisis bagaimana sih kehidupan di berbagai bidang pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian yang terakhir, kita akan mengidentifikasi peninggalan-peninggalan kebudayaan apa saja yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Berarti ini tentang kaitannya dengan kerajaan Hindu-Buddha ya Pak Ibu ya? Betul. Di mana ada 3 tadi, ada menjelaskan, menganalisis, sama mengidentifikasi. Itu ada 3 tujuan pembelajaran, di mana itu selesai dalam 1 kali pertemuan gitu Pak, atau selesai dalam 2 kali pertemuan. Oh, 2 kali pertemuan. Oke. Di situ nanti kira-kira dari Bapak area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Ibnu apa Pak nantinya? Kalau untuk kegiatan nanti, harapan saya itu ingin mengembangkan kognitif dan psikomotornya gitu. Kognitif dalam hal pengetahuan mereka terhadap materi kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian dalam bidang psikomotornya saya ingin melihat bagaimana keterampilan mereka gitu, untuk mengelola materi yang akan disampaikan nanti. Nah, kemudian dalam hal pengembangan profil pelajar Pancasilanya, saya ingin mengembangkan 3 pengembangan. Yang pertama dalam hal mandiri, kemudian ada dalam hal kreatifnya anak-anak, dan yang terakhir itu bernalar kritisnya. Oke, ini cukup kompleks ya Pak ya. Di sini membutuhkan ada kognitif, kemudian psikomotor, kemudian ada profil pelajar Pancasilanya itu ada menginginkan mandiri, kreatif, dan bernalar kritis seperti itu. Itu area pengembangan yang ingin dicapai nanti saat ketika Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas gitu ya. Dan kalau boleh tahu nih Pak, rancangan pembelajaran Bapak yang nanti dilakukan itu menggunakan strateginya apa, kemudian model dan metode serta media yang digunakan bagaimana? Saya ingin tahu rancangan pembelajaran secara garis besarnya gitu. Untuk rancangan pembelajaran nanti itu kita akan membagi menjadi beberapa kelompok ya, yang saya bagi nanti kemungkinan menjadi 6 kelompok. Nah, kemudian untuk model pembelajarannya itu menggunakan problem based learning dengan metode di situ ada diskusi, ada tanya jawab, kemudian dan juga ada ceramah. Nah, kemudian untuk
proses tahapan pembelajarannya mungkin nanti dari kelompok-kelompok tersebut akan dibuatkan tema kerajaan yang nanti masing-masing oleh mereka akan dipresentasikan sesuai dengan kondisi zamannya sekarang. Berarti anak itu nanti dikelompokkan berdasarkan tema yang sudah ditentukan sama Pak Ibnu atau anak yang menentukan? Oke, temanya sudah saya tentukan, tapi untuk kelompok nanti berdasarkan gaya belajar. Oh. Berarti udah masuk seperti ada diferensiasinya gitu ya Pak ya, ada pengelompokannya sesuai dengan gaya belajar biar mereka lebih nyaman dengan proses pembelajarannya seperti itu ya. Dan nanti untuk kegiatan yang nanti akan kita lakukan itu yang nanti Bapak lakukan itu anak sudah dikelompokkan atau sudah langsung presentasi atau bagaimana Pak? Ya, nanti untuk Senin minggu depan jadi sudah mulai presentasi karena kan ini kita menjadi 2 kali pertemuan ya. Nah, untuk kelompok 1 sampai 3 sudah gitu ya, sudah presentasi. Jadi untuk Senin minggu depan itu tinggal melanjutkan. Berarti ini kita itu melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya gitu ya. Oh ya, baik. Di sini ada diskusi ya, berarti anak nanti ada proses tanya jawab antara kelompok satu dengan kelompok yang lain di situ. Betul. Berarti di situ juga Bapak menerapkan ada KSE tentang ini ya Pak, menghargai pendapat setiap peserta didik gitu. Baik. Sudah ini apa ya, sudah dalam bayangan saya sepertinya akan menarik gitu. Dan untuk tema kerajaan saya mau tanya sebenarnya Pak, mau tanya sedikit. Untuk tema kerajaan itu nanti mereka mempresentasikannya bagaimana caranya? Mereka mempresentasikan di kelasnya. Oke, sebetulnya untuk presentasi saya tidak membatasi ya, mau menggunakan infografis atau PowerPoint kah atau misalkan dalam bentuk media pembelajaran lainnya. Cuman pengalaman untuk minggu sebelumnya itu anak udah selalu pakainya PowerPoint gitu. Tapi nanti kita lihat untuk Senin minggu depan itu adakah anak yang menggunakan media lain atau bagaimana? Oh, berarti sebenarnya Bapak membebaskan anak itu produk presentasinya seperti apa gitu ya. Tapi minggu yang lalu banyaknya masih anak-anak pakai PowerPoint. Semoga nanti minggu depan bisa lebih bervariasi gitu ya Bapak harapkan seperti itu. Oke. Yaitu memperlihatkan seperti diferensiasi kan nanti ya Pak ya untuk produknya. Oke. Kira-kira nanti kegiatan ini akan dilakukan kapan Pak? Kegiatan nanti Pak Supervisi ya? Iya. Senin minggu depan. Oke, Senin minggu depan nanti saya meminta waktunya dan meminta izin, nanti saya akan hadir ke dalam kelas gitu untuk melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ibnu, karena saya ingin melihat karena ini persiapannya sudah oke nih ya Pak ya. Saya ingin melihat ketika pas di hari H-nya mungkin akan lebih oke lagi kalau sudah dilaksanakan seperti itu ya Pak ya. Oke, dan nanti setelah kita melakukan observasi, akan kita lakukan ada perbincangan lagi Pak Ibnu. Ini ada pasca observasi, tetapi nanti kita akan ditemani oleh pengajar praktik saya, Bu Reni. Untuk jadwalnya nanti kita akan menyusun lagi gitu. Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita supervisi akademik ini ada 3 tahapan seperti itu, dan tahapan terakhir kita akan ditemani oleh pengajar praktik saya. Oke, itu. Kira-kira Pak Ibnu, apa sih yang didapatkan dari obrolan kita nih yang hari ini? Yang kita dapatkan ya, dari percakapan ini. Dalam suatu pembelajaran mungkin ya. Jadi memang
harus ada tahapan praobservasinya gitu, kemudian nanti pada saat pelaksanaannya, kemudian nanti ada pasca observasinya, dan kemudian mungkin saya jadi lebih harus, bukan lebih harus ya, tapi memang harus mempersiapkan lebih baik lagi gitu dalam pelaksanaan pembelajaran. Iya. Jadi bisa sharing juga Iya, ya Pak ya lebih kalau sharing ini. juga. Jadi sharing untuk ke depannya seperti Iya. apa seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak Ibu Iya, untuk sama-sama. waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, silakan untuk KM untuk memimpin berdoa sebelum pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa cukup. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk kembali. Hari ini Bapak presensi dulu ya. Aditya. Ami. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Masih semangat belajarnya? Masih, benar? Coba di buku tulis kalian ya, di halaman belakang kalian gambarkan emosi kalian hari ini berbentuk emoticon. Coba lihat emoticonnya. Ini bentuknya apa? Lagi apa? Ketawa. Senang. Lagi senang. Oke, kenapa kamu lagi senang hari ini? Bapak mau menanyakan tentang materi kemarin yang sudah kita bahas bersama-sama. Ada yang masih ingat tentang kerajaan apa aja yang sudah kita bahas? Yang pertama apa? Sriwijaya. Menurut kalian ya, dari ketiga kerajaan yang sudah kita bahas, apa perbedaan secara umum ya, perbedaan kerajaan yang berbasis Hindu dengan kerajaan yang berbasis Buddha? Oke, entah itu dari peninggalannya, entah itu dari sistemnya, ada yang tahu gak perbedaan kerajaan yang berbasisnya Hindu dengan kerajaan yang berbasisnya Buddha? Candinya, Pak. Ya, oke. Yang pertama candinya, gimana candi Hindu? Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, agar kalian memahami kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian yang biar mempersingkat waktu, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan. Kelompok 1, oke. Kelompok 2, silakan kalian lihat LKPD-nya. Nanti kalian presentasikan. Dua. Nah, ini temanya kerajaan apa? Kelompok 5 ya berarti ya, tulis angka 5 di sini.
yang sekarang kalian presentasikan ya hasil diskusi kelompok kalian. Untuk kelompok Kerajaan Mataram kuno, Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan jangan lupa ya, di akhir kalian membuat laporan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kuno yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita dari kelompok 4. Nah, setelah teman-teman kita menjelaskan materi, kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar Kerajaan Mataram kuno. Nanya gawe ya. Oke, boleh? Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat dari kelompok 1 ingin bertanya. Nah, sudah semua pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman dijawab oleh dari kelompok 4. Nah, dari tadi di sini ada apa nih teman-teman di depan? Nah, jadi ini adalah juga salah satu peninggalan candi dari Mataram kuno. Ini namanya Candi Kalasan ya teman-teman. Fotonya yang itu tuh. Presentasi sejarah Mataram kuno dari kelompok 4. Semoga materi yang diberikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak akan menjelaskan sedikit ya tentang Kerajaan Mataram ya. Ada dinasti Sanjaya yang nantinya mereka merupakan anak dari Tunggul Ametung ya yang dibunuh oleh Ken Arok. Nah, nanti sebelum diakhiri Bapak minta 1 orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dari sini akan Nama saya Rahmat akan menyimpulkan tentang kegiatan hari ini, pelajaran hari ini. Jadi tentang pelajaran hari ini kita mengetahui Materi berikutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia apa saja gitu ya. Mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ibnu. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya nih Pak Ibnu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini walaupun ada kegiatan acara, moga tidak mengganggu kegiatan kita gitu ya. Oke Pak Ibnu. Minggu lalu kan kita sudah melakukan supervisi seperti itu ya. Sekarang saya janjikan juga ketika sudah melakukan observasi atau supervisi, kita nanti akan ada perbincangan lagi gitu ya di paskanya. Tujuan pasca observasi ini pun untuk merefleksi proses pembelajaran yang telah Pak Ibnu lakukan gitu ya. Oke. Saya ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana perasaan Pak Ibnu ketika KBM kemarin di kelas 10 F ya? Ya. Baik, untuk perasaan baik ya, senang, saya merasa senang, kemudian juga saya merasa tertantang gitu khususnya di kelas 10 F ini karena memang cukup diketahui anak-anaknya juga kalau kita formasikan itu yang aktif ya sangat aktif dan yang tidak pun ada juga gitu. Nah, ini tantangan untuk saya gitu, gimana menyesuaikan mereka.
Oke, kemarin itu kan memang saya melihat juga anaknya sangat ini ya Pak ya, Ya, sangat aktif sekali kelas 10F gitu. Dan kemarin juga kan Bapak sudah memperlihatkan modul ajarnya di mana ada beberapa tujuan pembelajaran ya ya. Pak ya, di situ ada beberapa tujuan pembelajaran. Menurut Pak Ibnu, apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum? Baik. Kalau misalkan kita lihat dari hasil ulangan ya, di kelas 10F ini alhamdulillah nilai rata-ratanya itu di atas gitu ya, di atas batas minimal. Nah, dan juga kita kan selalu melakukan post test, saya juga kadang melakukan refleksi di akhir kegiatan. Alhamdulillah dengan siswa acak gitu, mereka bisa gitu menjawab gitu apa yang sudah mereka diskusikan, apa yang sudah saya jelaskan juga mereka bisa gitu menjawab. Alhamdulillah ya Pak Ya. ya, berarti walaupun mereka rame tapi bisa menangkap materinya gitu ya. Betul. Kemudian adakah hal baik apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran kemarin? Hal baik apa saja yang sudah Bapak lakukan? Kalau dilihat ya, saya menerapkan hal-hal baik itu seperti kayak disiplin di dalam kelas. Nah, kemudian juga saya juga menerapkan bagaimana cara anak tersebut agar berpikir itu out of the box gitu ya. Jadi tidak hanya melulu terfokuskan di dalam apa yang sudah disajikan di buku, kemudian materi dari yang sudah disajikan oleh teman-temannya gitu ya. Itu gitu yang hal baik yang saya Ya, dapatkan. saya juga melihat kemarin itu ada ya namanya si R itu ya, Ya. itu out of the box banget ya Pak ya, Betul sekali. si anak itu. Oke, itu adalah beberapa hal baik yang sudah Bapak lakukan di kegiatan pembelajaran yang minggu lalu Ya. itu. Ada tidak hal yang perlu ditingkatkan biar untuk kedepannya ketika mengajar di kelas yang lain itu bisa lebih baik lagi? Baik. Karena ini mungkin kelas 10F itu kebetulan di jam terakhir gitu ya. Memang ini tantangan tersendiri juga untuk saya sebagai guru sejarah. Apalagi dengan materinya, kalau mendengar kata sejarah kan udah kayak ngantuk gitu ya. Ya sama. Nah, kayak gitu. Jadi hal yang perlu ditingkatkan mungkin saya pengen lebih memasukkan ice breaking lebih banyak mungkinnya untuk kelas-kelas yang ada di jam terakhir, khususnya nanti di kelas 10F, agar mungkin nantinya pembelajaran tidak terlalu monoton seperti itu. Yang harus ditingkatkan itu tentang itunya. Oke, ketika kita melakukan praobservasi pun ya di situ sebenarnya ada pembelajaran diferensiasi yang Bapak tuliskan ya di itu pembelajaran diferensi di modul ajar Bapak. Kemudian di sini juga ada tentang kompetensi sosial emosionalnya juga sudah dimasukkan. Nah, menurut Bapak itu Pak Ibnu, apakah sudah dijalankan semuanya atau belum? Baik, kalau menurut saya pribadi ya sudah sesuai sih dengan RPP yang sudah saya buat. Tapi memang untuk pembagian berdiferensiasinya kan itu dilakukan di minggu kemarinnya gitu ya. Jadi untuk pembagian kelompok memang saya menggunakan atau sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Dan Ibu Afina juga mungkin melihat gitu ya, dalam ketika siswa melakukan diskusi, ada juga yang membawa hasil karya mereka gitu. Jadi bukan hanya candi, saja miniatur candi gitu ya. Gitu. Ada yang membuat miniatur candi gitu ya. Ada juga yang memang membuat PowerPoint seperti itu. Oke, itu sudah sangat bagus sekali ya Pak ya. Saya menanyakan rencana tindak lanjutnya nih Pak untuk kedepannya, perencanaan, karena tadi kan Bapak ada hal-hal yang ingin diperbaiki. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? Oke, untuk tindak lanjut mungkin melaksanakan apa yang sudah saya katakan perbaikan-perbaikannya.
Kemudian yang kedua mungkin saya akan menerapkan di kelas yang tipikalnya sama dengan 10F gitu ya. Jadi agak mirip gitu. Jadi pembelajaran seperti ini baik itu diferensiasinya maupun itu sosial emosionalnya akan saya terapkan di kelas-kelas yang sama. Berarti ketika ada kelas yang tipenya sama seperti kelas 10F mungkin bisa dilakukan hal yang sama Ya, gitu ya. Kalau misalkan tipe anaknya tidak seperti 10F mungkin kita akan akan ada yang berbeda ya, gitu. tindakannya. Itu ya, karena setiap kelas itu pasti karakteristiknya anaknya beda-beda Betul ya. sekali. Mungkin kalau 10F mirip sama 10A ya Pak Ibnu. 10A ya, Ya, betul. 10A, mirip gitu. 10B juga Ya, agak mirip. itu sangat mirip sekali ke karakteristiknya gitu. Kalau mungkin kalau 10D akan berbeda lagi kan ya Ya, itu karena lebih pendiam. lebih pasif anaknya itu tidak mungkin bisa melakukan strateginya seperti Ya. yang dilakukan di kelas 10F itu sudah sangat bagus sekali. Begini Pak Ibnu, ada pertanyaan terakhir sebenarnya untuk melihat nanti tindak lanjutnya gitu ya. Aktivitas pengembangan apa yang nanti yang akan Pak Ibnu lakukan gitu, dan tujuan dari nanti pengembangan tersebut tujuannya apa dan tolak ukur keberhasilannya apa gitu. Oke. Baik, kalau yang paling utama yang ingin saya kembangkan di sini ya untuk area pengembangan selanjutnya itu saya pengen lebih memaksimalkan proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, kemudian tujuannya itu apa ya? Biar tujuannya tadi. Iya, tujuan yang hendak dicapai dari aktivitas pengembangan yang ingin Pak Ibnu lakukan gitu. Ya, jadi biar lebih maksimal jelas ya untuk proses pembagian kelompok dalam pembelajaran berdiferensiasinya. Kemudian Ukuran keberhasilannya ya anak akan menghasilkan dalam artian produk sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Dimana kalau misalkan yang gaya belajarnya visual ya mereka akan menghasilkan produk dari visual mereka. Kemudian yang audio visual juga seperti itu. Dan begitupun dengan kinestetik. Oke, berarti yang ingin dikembangkan itu lebih fokusnya ke proses pembelajaran Berdiferensiasi gitu ya, sehingga anak nanti ketika menghasilkan suatu produk sesuai dengan gaya belajarnya mereka gitu ya. Ya. Oke. Pendukungnya, faktor pendukungnya kira-kira apa aja Pak nantinya itu untuk mencapai keberhasilan tersebut? Faktor pendukungnya mungkin saya lebih melihat lagi potensi-potensi siswa ya. Jadi dari gaya belajar mereka juga. Jadi bukan hanya berdasarkan apa itu namanya tes gaya belajar saja gitu. Tapi saya juga harus lebih mengamati ketika pembelajaran siswa di kelasnya gitu. Jadi untuk lebih memaksimalkan pembagian kelompoknya agar sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi pendukungnya itu adalah dari anak itu sendiri ya, kita melihat gaya belajar anak itu seperti apa gitu, tidak hanya dari tes gaya belajar saja gitu. Kira-kira waktunya nih Pak untuk mengimplementasikannya gitu. Kira-kira waktunya kapan? Apakah mulai hari ini atau tahun depan nanti? Jangan-jangan. Kira-kira kapan? Untuk waktunya kemungkinan di bab selanjutnya karena apa namanya saya juga sekarang udah mulai ada pembelajaran berbasis project juga, jadi anak-anak diharapkan menghasilkan suatu produk dan project dalam satu kelas juga gitu sesuai dengan gaya belajarnya tentunya. Misalkan yang yang gaya belajarnya kinestetik nantinya dia akan membuat kayak naskah drama, kemudian yang visualnya dia akan mungkin memerankannya yang audiovisual dan sebagainya. Itu sih, jadi biar lebih kelihatan kekompakannya. Jadi dari gaya belajar masing-masing itu ada apa ya, saling kerjasama ya gitu. saling kerjasama gitu. Saya tunggu ya Pak ya ini karena gebrakannya itu sangat bagus sekali karena itu mengakomodir seluruh gaya belajar anak dalam satu bab tersebut gitu ya. Saya tunggu nih Pak ya bab selanjutnya gitu ya. Kalau tadi modul sini saya sudah lihat itu sudah melihat sudah ada pembelajaran berdiferensiasinya gitu ya, karena dari
kemudian ada diferensi proses, dilihat dari diferensi proses walaupun tadi sudah kata Pak Ibnu, ketika saya masuk ke kelas tidak semuanya ada diferensiasinya Ya. karena sudah dilakukan ketika di sebelumnya. pertemuan sebelumnya gitu. Oke. Dan untuk KSE-nya pun di sini sudah terlihat jelas ya untuk sosial emosionalnya, apalagi pas waktu saya observasi pun sudah dilakukan gitu ya, seperti menanyakan emosi anak, perasaan anak itu sudah dilakukan. Ini sudah cukup bagus itu untuk menyisipkan ada pembelajaran diferensiasinya. Mungkin nanti selanjutnya ke depannya itu bisa diterapkan seterusnya gitu ya, karena pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian KSE itu sangat penting sekali untuk anak itu. Karena sangat berdampak sekali untuk nanti proses pembelajaran ke anak. Kalau kita memaksakan anak yang tadi katanya yang audio tapi dipaksakan untuk kinestetik itu pasti tidak akan bisa sama sekali gitu. Oke, terima kasih ya Pak Ibnu.